Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadra wa zadika fi kulli waqtin wahid. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian tengah berbahagia menikmati hari-hari yang sangat indah bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian muliakan. Doa dan harapan selalu semoga kita semua senantiasa diberikan limpahan anugerah, rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk memberikan yang terbaik, memberikan amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri dan para pemirsa, hari ini pesantren Al-Amanah, khususnya saya pribadi, mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah rawuhnya Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri di tempat kita. Beliau masih sangat muda, tapi memiliki kebijakan dan kearifan, sehingga rawuh beliau di pesantren kami seakan-akan menjadi cahaya yang menerangi setiap hati para santri dan kami semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita nanti berbincang-bincang dengan beliau, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang, dan kalau ada manfaatnya bisa didengar, dilihat, dinikmati oleh lebih banyak orang. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini atau perbincangan kali ini yang masuk di pintu HP kalian menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik, karena ada isyarat orang yang hari ini sama dengan kemarin adalah orang yang rugi, dan orang yang bisa memastikan hari ini lebih baik ketimbang kemarin adalah orang yang beruntung. Moga-moga dengan kerawan Habib Soleh kita semua termasuk orang yang beruntung, bisa memanfaatkan setiap kesempatan untuk perbuatan yang lebih baik. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri asal Gorontalo, sekarang tinggal di Solo. Di Solo, alhamdulillah. Apa kabar, Bib? Alhamdulillah sehat walafiat. Kiai, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya juga demikian sampai hari ini, dan harapan saya sampai hari-hari mendatang Allah memberikan kesehatan kepada kita. Amin, amin, amin. Kesehatan lahir dan juga kesehatan batin. Amin, amin. Tapi saya ingin mendapatkan beberapa cerita. Yang pertama tentu cerita tentang masa kanak-kanak, karena asalnya dari Gorontalo kemudian sampai ke Solo. Ini tentu tidak kebetulan, ada proses. Kemudian perlu para santri, wali santri dan pemirsa ketahui, beliau juga pernah menempuh pendidikan di Sudan. Dan nanti kita kulik bagaimana perjalanan beliau, pengalaman beliau, dan hal yang menarik di Sudan. Walaupun juga para santri di sini juga ada beberapa yang menempuh pendidikan di Sudan. Dan yang ketiga, kita ingin bertanya kepada beliau karena mungkin 5-6 tahun yang lalu para habaib itu
sudah banyak dibicarakan orang, tapi setahun atau 2 tahun terakhir ini para habaib di Indonesia itu mendapatkan sorotan yang luar biasa ramai. Nanti kita lihat bagaimana ceritanya seperti itu. Yang pertama, gimana ceritanya masa kecil di Gorontalo kemudian kok sampai di Solo ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan bil khusus Kiai yang hadir pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah saya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan izin untuk sama-sama hadir dan merasakan keberkahan dari Pondok Pesantren Al-Amanah yang saya lihat sangat luar biasa. Ya, Pondok Pesantren Al-Amanah ini pondok pesantren modern tapi rasa salaf. Jadi berasa salaf. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa kolaborasi antara modern dan salaf itu mungkin terjadi. Dan ini adalah bukti yang nyata di hadapan kita. Pondok Pesantren Amanah Krian. Tadi saya ditanya tentang masa kanak-kanak. Kalau masa kanak-kanak saya itu ya kurang lebih sama dengan orang-orang pada umumnya, punya bapak, punya ibu, tapi saya termasuk yang kehilangan bapak dari masa kecil ya. Umur 7 tahun saya sudah yatim dan saya dibesarkan oleh ibu saya. Dan alhamdulillah proses dari perjalanan kehidupan ini banyak mengajarkan saya bagaimana seorang ibu yang single parent itu beliau bisa mendidik anak, mengarahkan anak, dan akhirnya masuk ke pesantren. Saya alhamdulillah untuk SD saya itu SD-nya umum, tapi saat mau masuk SMP itu saya masuk di pondok pesantren MTS. Itu saya jalani alhamdulillah dari MTS ke MA di boarding school, sekolah modern juga, alhamdulillah menempuh studi di sana selama 5 tahun kurang lebih, alhamdulillah dengan banyak cobaan pastinya. Karena saya basicnya ini walaupun kami dari keluarga ya bisa dikatakan Arab habaib, tapi untuk pendidikan keagamaan itu masih kurang. Ya itu karena apa? Karena saya hidupnya di lingkungan bukan lingkungan keagamaan yang mumpun. Saya besarnya itu di kota Manado. Ya, kita tahu kota Manado ini ya daerah minoritas muslim, sehingga untuk pengetahuan agama sangat minim. Bahkan saya masuk pesantren itu belum bisa baca Quran. Belum bisa baca Quran. Ya istilahnya agak dipaksa gitu. Agak dipaksa untuk masuk pesantren. Alhamdulillah diterima. Kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk giat belajar. Saya diberikan motivasi oleh para kiai saya. Karena kamu ini masuknya memang dalam keadaan nol, berbeda dengan teman-teman kamu yang lain, maka kamu harus lebih bersemangat, lebih meluangkan waktu untuk belajar. Dan itulah yang saya amalkan. Kalau misalnya teman-teman saya belajar 5 jam sehari, saya harus 10 jam untuk mengejar ketertinggalan. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, akhir dari studi saya di pondok pesantren, saya tahaddusan bin ni'mah itu menjadi juara 1 umum. Alhamdulillah. Dan itu berkat doa orang tua, para kiai, para guru kami, dan motivasi mereka untuk kami untuk selalu giat belajar. Dari berapa bersaudara? Oh, kalau saya alhamdulillah punya banyak saudara gitu. Gitu ya. Iya. Tapi kalau saudara kandung cuma berdua, saya sama adik. Alhamdulillah. Kesadaran
untuk mengejar ketertinggalan, belajar lebih keras dan seterusnya itu siapa yang memotivasi, kemudian mulai usia berapa. Tadi kan pergaulan yang tidak pesantren, sehingga masuk di dunia pesantren agak sedikit terlambat. Tapi ternyata kemudian ada kesadaran yang cepat bangkit sehingga bisa mengejar ketinggalan. Siapa kira-kira orang yang demikian kuat bisa memotivasi panjenengan? Kalau untuk orang-orang yang memotivasi saya itu bisa saya bilang akumulasi dari banyak orang. Iya. Cuma pastinya ibu saya ini punya peran yang sangat luar biasa, di mana beliau itu dari kecil sabar mendidik kami dengan keadaan sendiri dan juga rela untuk melepas anaknya masuk ke pondok pesantren karena mengkhawatirkan masa depan anaknya. Jauh ya antara rumah dan pondok pesantren? Iya, jauh, beda kota, soalnya saya di Gorontalo ya. Ya. Jadi pertemuan setahun sekali, alhamdulillah. Dan ya selain itu para kiai, saudara-saudara saya juga, ya itu memotivasi saya untuk lebih giat belajar. Kemudian setelah selesai dari pesantren, ya saya sempat belajar juga untuk pondok pesantren tahfidzul Quran. Alhamdulillah mengambil pondok 2 tahun tahfidzul Quran dan bahasa Arab itu, tapi belum hatam. Tapi alhamdulillah sudah pernah ikut program tahfidz dan hataman itu bisa didapatkan ketika kami di Sudan. Alhamdulillah dilanjutkan. Jadi setelah di pondok pesantren modern 5 tahun, kemudian mengambil pondok tahfiz dan bahasa Arab selama 2 tahun, kemudian melanjutkannya di Sudan. Alhamdulillah. Berapa tahun di Sudan? Kalau di Sudan 5 tahun. 5 tahun. Iya, agak lama. Soalnya masuk di sana itu masuk persiapan bahasa. Karena bahasa Arab itu harus dilatih lagi. Karena kita kan belajar bahasa Arab di Indonesia tidak diajar langsung oleh natif, sehingga ada sedikit perbedaan, ada dialek dia. Iya, native speaker. Tidak native speaker, sehingga mungkin banyak yang penjelasan-penjelasan oleh para guru tidak kita pahami secara langsung. Sehingga perlu ada persiapan bahasa setahun, kemudian studi S1 saya sastra Arab diambil di Universitas Afrika, Internasional Afrika, itu 4 tahun, alhamdulillah tepat waktu. Dari pengalaman pendidikan yang juga pendidikan modern di Indonesia, kemudian pendidikan di Sudan, kira-kira apa ya 1-2 perbedaan antara di Indonesia yang mungkin Sudan lebih kuat dalam hal ini, di Indonesia seperti apa, kira-kira apa? Kalau untuk pendidikan ya Indonesia dengan Sudan itu kalau saya lihat lebih ke kemiripan. Jadi ada kemiripan antara pendidikan kita dengan pendidikan Sudan. Karena kalau pendidikan kita itu kan menekankan akhlak, dan itu ternyata di sana juga ada hal itu. Gitu ya. Iya. Jadi ada kesamaan kalau saya melihat. Nah, adapun ada sedikit perbedaan mungkin dari segi muatan dan penguasaan materi. Kalau di sana mungkin lebih banyak ya, lebih banyak. Kita itu memang kalau istilahnya gini, kuliah tapi rasa kayak pondok. Gitu ya. Kayak pondok. Ya kalau Sudan seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita kan di Universitas Indonesia itu biasanya kita banyak dikasih kesempatan untuk mencari. Tidak ada materi dari dosen, sedikit sekali. Tapi kalau di sana itu kita diberikan materi-materi yang banyak gitu. Itu dari dosen. Dan dari dosen, sehingga banyak hal yang kita dapatkan. Ada pengalaman yang sangat berkesan ketika itu barangkali pengalaman kalau pengalaman yang tidak terlupakan, yang tidak terlupakan, biar anak-anak tertarik ke Sudan. Ada anak kita yang di Sudan kemarin ada 4 atau 5. Masya Allah. Sudah kembali juga, sebagian ngabdi di sini,
Iya. Barangkali ada pengalaman yang menarik biar adik-adiknya itu tertarik untuk ke Sudan. Iya. Iya, di Sudan itu ya dalam kelebihan dan kekurangannya itu kita banyak belajar dari orang-orang Sudan, dari hal ketawaduan. Iya. Semuanya orang-orang Sudan yang kami pelajari, mereka mengajarkan kami secara tidak langsung bagaimana bersikap secara tawaduk gitu kepada semua orang. Bahkan mereka yang bisa kita katakan ulama ataupun orang-orang besar, tokoh-tokoh besar, itu sangat mudah untuk kita temui. Ya, itu berbeda ya. Berbeda. Kalau saya melihat ya secara pribadi, walaupun tidak representatif lah. Ini cuma pandangan pribadi saya. Misalnya ketika kami ingin berjumpa dengan guru-guru kami, para dosen, itu sangat mudah. Jangankan berjumpa di ruangannya, di mana saja. Kadang-kadang kita naik bus. Biasanya kan kalau bus itu kalau sudah full, kita berdiri gitu, bergelantungan lah di pintu itu, supaya bisa jalan bareng. Itu kadang-kadang kita naik bus bergelantungan, dosen kita, profesor kita ada di depan kita, saling bergelantungan ya. Dan ini menurut saya sangat luar biasa, sangat luar biasa, mengajarkan kami gimana walaupun Anda setinggi apapun, Anda harus tetap ingat bahwa Anda adalah penduduk langit, penduduk bumi, bukan penduduk langit. Harus membumi. Ini perlu digarisbawahi. Kadang-kadang orang belum memiliki kualifikasi alim, sikapnya sudah seperti ada di langit. Ini harus digarisbawahi. Ternyata tawadhu itu dicontohkan oleh para guru-guru besar, para mualim, para ustadz, para pengajar di Sudan. Itu menunjukkan kualitas bahwa kebesaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Sudan, kemudian dari Solo ini gimana ya? Oh iya, masih panjang ceritanya. Dari Sudan saya lulus 2017 ya. Alhamdulillah, pulangnya itu langsung menikah di Solo. Kebetulan istri saya ini masih keluarga. Ya, memang biasa tradisi kami masih menjaga pernikahan keluarga. Ya. Akhirnya saya menikah dengan istri 2017. Setelah itu saya pindah ke Gorontalo, pulang kampung lah, alhamdulillah. Di sana mengabdi selama 2 tahun di pondok pesantren alumni alma mater saya. Kemudian juga di beberapa pondok pesantren juga saya diberikan tanggung jawab untuk mengurus pondok, dan juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, pengajian, tablik dan lain sebagainya. Itu selama 2 tahun, alhamdulillah. Kemudian setelah itu saya dari Gorontalo 2019 mendapatkan banyak masukan, karena di samping kegiatan dakwah yang kita adakan, alhamdulillah atas izin Allah, di Gorontalo itu kita juga sudah mulai masuk ke dunia pendidikan tinggi gitu. Artinya di perkuliahan kita sudah diminta untuk mengisi beberapa kuliah, tapi karena status pendidikan kami masih S1, nah itu diarahkan oleh para dosen keagamaan di sana untuk melanjutkan studi S2. Alhamdulillah kami sudah masuk dari 2019 kemarin di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, alhamdulillah. Nah itulah menjadi asbabul wurud sampai Solo, di Jogja. Sampai di Jogja. Aktivitasnya di Jogja. Kalau aktivitas di Jogja selain perkuliahan, alhamdulillah juga sebenarnya tujuannya ngaji lagi gitu. Memang mau ngaji lagi. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan berjumpa dengan para guru, para habaib, para kiai. Kami menimba ilmu lagi secara personal ataupun dari pengajian-pengajian yang ada. Kemudian juga meluangkan waktu untuk banyak membaca lagi, karena ternyata ilmu itu sebagaimana para guru, sebagaimana kiai sampaikan, makin digali makin dalam, makin mengerti, makin bodoh.
Nah, itu aktivitas kami. Di samping ada kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian-pengajian. Itu ya istilahnya mungkin lebih ke penambahan aktivitas saja. Karena kalau kita lihat di Jogja, di Solo untuk SDM lah, yang para dai, para ustadz itu sudah banyak. Jadi kita hanya mengambil barokah. Sekalian belajar bahasa Jawa, kayak. Solo pusatnya bahasa Jawa. Selama turun mungkin berapa tahun yang lalu, yang saya baca, yang saya dengar, para habaib ini adalah pasti orang yang dimuliakan di Indonesia, lebih dari yang lain. Dan fokus kegiatan para habaib ini adalah keagamaan dan dakwah. Hanya mungkin beberapa tahun terakhir ini yang sebagian para habaib ini tampak punya concern terhadap masalah-masalah politik. Gimana ini? Pandangan jenengan seperti apa? Pandangan pribadinya? Ya, kalau saya secara pribadi tidak mewakili apapun, karena melihat umur muda, pengalaman masih sangat sedikit, pengetahuan masih dangkal terkait fenomena yang terjadi dewasa ini. Hanya ini ya pastinya ada dampak lah, ada dampak positif, ada dampak negatif. Mungkin yang dulu masyarakat umum mungkin belum terlalu mengenal habaib, akhirnya jadi mengenal habaib. Iya, ada dampak positifnya mengenal. Dulu enggak kelihatan, sekarang banyak sekali. Banyak sekali, ternyata banyak sekali. Iya, itu positifnya. Ya, negatifnya pasti ada pandangan-pandangan miring. Artinya saya pun secara pribadi merasakan ketika dakwah misalnya itu identitas digali. Ya, kamu siapa? Kamu Habib, tapi Habibnya apa ini? Gitu, digali. Arah mana? Gitu. Iya, jadi lebih diminta rekomendasinya itu. Ya pastinya ada ini. Ya cuma kalau ya pesan para guru-guru kami ya tetap fokus di dakwah, fokus di talim, coba ayomi umat, karena umat ini sangat membutuhkan dakwah, sangat membutuhkan nutrisi rohani. Ya, itu mereka juga memiliki latar belakang yang beragam. Ya, jadi kita lebih konsen di situ ya. Yang terakhir tuh, ini apa? Dari walaupun muda tapi pengalamannya cukup banyak, pengalaman perjalanan pendidikan, kehidupan pribadi. Kami ingin mendapatkan kalimat-kalimat yang penting untuk para santri agar mereka terpacu untuk terus belajar, khususnya belajar agama. Kami mengakui ada kesulitan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa mereka itu penting karena mereka adalah masa depan. Makanya kesadaran untuk belajar, untuk banyak membaca, untuk memanfaatkan waktu itu sungguh sangat sulit, apalagi santri di dalam konteks Indonesia ini di masa lalu kan sudah menunjukkan peran yang luar biasa. Demikian juga santri masa kini juga ditunggu oleh masyarakat. Cuma kadang-kadang kita kesulitan untuk membangkitkan semangat belajar. Kita minta nasihat dari Habib agar santri itu memiliki semangat. Siap. Ya, kalau mungkin di zaman Kiai, di zaman saya,
kita itu agak merasa minder ketika ditanya, kamu sekolah di mana? Saya sekolah di pesantren. Karena masyarakat dulu itu menganggap lulusan pesantren itu ya kegiatannya nanti itu ya seputar ya perayaan-perayaan hari besar Islam gitu. Kamu mau jadi ada sebuah ya bisa dikatakan yang tersebar di masyarakat dulu ini ketika saya masuk pesantren. Kamu kenapa masuk pesantren? Saya mau belajar agama. Nanti kamu itu keluar dari pesantren, masa depanmu tidak jelas loh. Masih ada seperti itu. Masih ada. Jadi masa depanmu tidak jelas. Nanti kamu kerjaannya cuma di kuburan, goyang-goyang batu kubur ya. Artinya mendoakan mayit dan lain sebagainya. Sampai seperti itu. Tapi kalau saya melihat secara pribadi, animo masyarakat, khususnya orang tua, untuk memasukkan anak-anaknya ke pesantren itu sudah besar akhir-akhir ini. Memang cuma sekarang yang masalahnya anaknya. Anaknya ini yang perlu dimotivasi. Memang peran orang tua pasti sangat terlihat dalam hal ini. Saya melihat secara pribadi saya, kemudian juga teman-teman saya dan para santri saya melihat seperti itu. Mereka kalau misalnya dimotivasi oleh orang tua, diberikan dorongan-dorongan, nah itu insya Allah mereka akan lebih bersemangat lagi. Di samping lain juga sebagai stimulus bagi mereka, ya mungkin kita kalau dalam konteks pesantren itu memang baik untuk sekali-sekali mendatangkan para santri yang sudah sukses, iya, sebagai motivasi. Karena tidak ada bilang mantan santri. Santri itu sampai mati. Mazil tu taliban, aku akan terus menjadi santri. Jadi para santri-santri yang sudah sukses ini, itu kita datangkan ke pesantren, berikan motivasi. Itu insya Allah juga cambuk untuk para santri supaya lebih bersemangat lagi di dalam belajar. Ya, di samping materi-materi tentang keutamaan menjadi santri dan lain sebagainya itu tetap kita harus sampaikan. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian perbincangan singkat dengan Habib Shaleh bin Abdurrahman Al-Jufri. Itu kita ingin perbincangan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, beliau menjalani kehidupan layaknya kita. Bahkan mungkin beliau menjalani kehidupan lebih berat ketimbang rata-rata kita, karena ayahanda beliau wafat ketika beliau masih kecil dan dibesarkan oleh seorang ibu yang bekerja sangat keras untuk mengantarkan dua putranya untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Jadi yang perlu digarisbawahi, dan kehilangan ayahanda tidak membuat cita-cita untuk menjadi sesuatu itu terputus. Habib Shaleh bin Abdurrahman Al-Jufri membuktikan bahwa restu ayahandanya mungkin yang sudah wafat memotivasi beliau untuk terus mengembangkan diri, bahkan sampai hari ini yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah penghargaan beliau terhadap para muallim, para ustadz, para guru, para kiai, juga pada para yang lain, sungguh membakar semangat beliau. Dan ini yang harus kita garisbawahi, bahwa kadang-kadang ketika kita sudah berpisah dengan guru kita, kemudian kita melupakannya, padahal kita masih mengharapkan doa agar ilmunya menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dan juga pemirsa, yang terakhir kita akan minta doa dari beliau. Moga-moga saya pribadi dan juga keluarga besar saya,
istri dan kelima putra dan para menantu saya. Lebih umum lagi keluarga besar pesantren Modern Amanah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan karunia terbaiknya, keberkahan dan rahmatnya sehingga kita bisa menjalani kehidupan belajar dengan sangat sungguh-sungguh. Silakan dengan doanya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba awliyaina wa dhunuba masyayikhina wa dhunuba walidina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubaraka wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala wa lisanan dhakiran radba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa adimil amna fi rubu'ina wa absutis salamata fi biladina. Allahumma ja'al baladana hadha Indonesia baladan aminan mutmainnan rakha'an sagadaqan radaqa wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal zina wal zalazil wal ihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fil qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Para santri, wali santri dan pemirsa, demikian perbincang kita dengan tamu kita pada pagi hari ini. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Habib Sholeh bin Abdurrahman Al-Jufri yang berkenan rawuh dan menginap di tempat kami. Yang kedua, beliau berkenan memberikan tausiah di pesantren dan pemberian sanad kitab Aqidatul Awam kepada para santri. Dan yang ketiga, terima kasih juga memberikan nasihat kepada kami. Semoga nasihat beliau bersama dengan ridho Allah menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Harapan kami barangkali ke Jawa Timur bisa ngepostnya di sini. Insyaallah. Kalau Jawa Timur nginapnya harus di sini. Dulu Syekh Rajab itu yang dari Syria. Itu mewajibkan dirinya kalau ke Indonesia harus nginap di sini. Sebelum nginap di tempat yang lain. Sehingga ketika beliau sakit, yang lain acara yang lain di cancel. Tapi di sini akan tetap jalan kata beliau. Masya Allah. Kebahagiaan buat kami. Alhamdulillah. Pesantren kami adalah pesantren yang mengharap doanya dari para ulama, para habaib, para kiai. Dan sekaligus kami mohon maaf barangkali ada penghormatan dari kami, dari para santri yang kurang berkenan mewakili pribadi dan keluarga serta para santri. Mohon maaf. Ya, sama-sama. Terima kasih beliau akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.